Halo guys, ketemu lagi dengan gue Iqfar dari iLinks Indonesia. Oke, jadi ada berapa lama ya gue ngonten aja? Lama 2 bulan, 3 bulanan. Ya, 2 bulan 3 bulan gue ngonten karena memang ada sedikit cerita kantor lama gue tuh udah selesai kontraknya. Atas berapa alasan nggak gue terusin kontraknya, jadi gue sekarang kerja di rumah. Jadi gue nggak ada tempat nih buat syuting nih sementara nih. Jadi sekarang gue di rumah kakak gue syuting ya. Ya, ini koleksinya dia semua nih, ada Hot Wheels segala macam, ada ratusan mungkin sampai 1000 lebih kali koleksi Hot Wheelsnya dia. Nah, kita ngobrol-ngobrol dulu kali ya. Jadi ceritanya gini, di konten comeback gue nih, anjay comeback ya, udah kayak artis K-pop. Di konten comeback gue dapat kiriman video sebenarnya. Ya, jadi ada siswa gue ngiseng aja dia ngirim, "Pak, gimana menurut pendapat Bapak?" gitu kan. Kita ada videonya. Jadi ini dia nih videonya nih ya. Dia minta pendapat gue sih. Tapi ini ya video yang dikirim nanti gue coba puterin, tapi bukan maksudnya juga menggurui atau gimana. Jadi gue juga berhak punya pendapat ya. Kalau orang bisa berpendapat di sosmed, gue coba mengeluarkan pendapat gue sendiri juga atas apa yang dikomentari ya. Ini dia videonya, sebentar. Ini dia videonya. Yang sini sibuk ngefoto banting tulang, yang situ sibuk ngefoto banting harga. Aduh, kacau, rungkat, wah. Jelas nggak? Sekali lagi kita putar. Yang sini sibuk ngefoto banting tulang, yang situ sibuk ngefoto banting harga. Aduh, kacau, rungkat, wah. Rungkat tuh apa sih? Walah. Nah, sekarang bahasanya banyak benar ya. YGY apa? Ya guys, ya singkat. GG. Oh, GG. Jadi itu dia video kirimannya. Jadi siswa gue ini gak usah sebut namanya. Dia minta, "Pak, gimana pendapatnya tentang video ini?" Oke, ini bukan bermaksud mengcounter siapa-siapa ya. Jadi konten ini bukan maksud juga untuk sok pinter atau menggurui atau ya ngajarin orang, enggak. Tapi gue cuma pengen berpendapat aja. Jadi dia bilang yang di sini sibuk banting tulang, motret, dan di sana sibuk banting harga. Jujur aja, selama ini gue sih nggak pernah ngeliat orang banting harga sampai segitunya ya. Gitu loh. Jadi memang sebenarnya bagi gua justru yang menentukan harga itu adalah skill sebenarnya. Gitu ya. Gua nih banyak bekerja berhubungan sama fotografer. Rata-rata fotografer yang kerja sama gua, yang meng-hire gua, bukan yang kerja sama gua. Fotografer yang meng-hire gua sebagai digital artist itu adalah level profesional ya. Jujur aja level profesional, dan beberapa adalah yang mungkin termahal di Jakarta, yang rate mungkin sekali jepret sekian belas juta, puluh juta segala macam ya. Dan kebanyakan rata-rata fotografer komersil. Gue gak jarang berhubungan sama fotografer wedding atau segala macam. Pernah sesekali, cuman ya sesekali aja. Gue nggak ini. Kebanyakan adalah pekerja fotografer yang kerja bareng sama gue, yang meng-hire gue ini adalah fotografer komersil. Tapi sepengalaman gue, baik itu berurusan sama komersil, baik itu berurusan sama wedding segala macam, gue nggak pernah ngeliat fotografer ngebanting harga sampai segitu murahnya gitu loh. Sampai dibilang, kalau dibilang merusak harga sih, sebenarnya harga apa sih yang dirusak? Harga jasa tuh kan sebenarnya nggak ada patokannya sebenarnya, ya kan? Merusak harga jasa itu nggak ada patokannya. Tapi yang menentukan kadang-kadang adalah justru mungkin skill kali ya. Mungkin fotografer wedding yang baru ngerintis, baru mulai, alatnya juga belum terlalu mahal ya, skillnya juga belum terlalu ini, yang penting foto bagus, layak dah buat klien segala macam. Mungkin dia akan ngasih harga yang masuk akal bagi dia dan bagi customernya. Tapi kalau lu mau trade wedding, mungkin pakai jasa-jasa wedding yang di website yang keren-keren itu, ya kan, ya mungkin sehari itu bisa 20 juta ya, pre-wed mungkin satu shotnya bisa 3-4 juta. Ya itu karena apa? Karena skill dan portfolio juga sebenarnya. Jadi bagi gua yang menentukan rate harga, banting harga atau apa segala macam sebenarnya bukan, nggak ya, orang bodoh mana sih gitu loh yang mau trade, mau kerja tapi nggak ada untungnya. Kemudian selain skill, kedua adalah kebutuhan, ya kan. Biasanya nih yang tadi disebut tanda kutip banting harga itu mungkin masih mahasiswa, ya kan. Dia pakai kamera juga bukan kamera yang mahal. Dia tidak ada tanggungan hidup, mungkin belum punya anak, belum bayar uang sekolah, tidak punya staff, tidak punya asisten, ya kan, tidak punya studio juga segala macam. Jadi dia ngasih harga ya cukup bagi dia buat nyambung hidup gitu loh, ya kan. Jadi sebenarnya bukan banting harga sebenarnya, ya sesuai dengan kapasitasnya dia. Nah, balik lagi yang menentukan tadi adalah banyak faktor. Yang pertama tadi udah gue bilang adalah faktor skill. Yang kedua faktor kebutuhan, ya kan.
Kebutuhan di sini ya ada keluarga, ada cicilan rumah, mungkin ada gaji timnya dia, ada perawatan studionya dia segala macam. Nah, dua hal ini sebenarnya bagi gue yang menentukan banget orang kasih harga. Dulu gue ngasih DI orang mungkin satu mobil misalnya ya 1, sekian oke udah cukup gitu. Tapi makin sering sampai sekarang persaingan juga makin ketat. Beberapa masih ada yang di harga yang sama kok gitu. Bukan gue banding harga ya, tapi beberapa ada yang harganya udah wah gitu loh. Jadi faktor ketiga juga kadang-kadang juga faktor kliennya juga gitu loh. Nggak jarang gue nemuin klien bahkan brand-brand besar mereka yang ngebanting harga sebenarnya. Ya gue mau ngomong apa, misalnya gue taruh harga misalnya sekian puluh foto DI 50 juta, terus ditawar budget mereka cuma 30. Gue bisa ngomong apa, masa supaya gue lepas begitu aja kan enggak kan. Asal pertimbangan gue gini, masih cukup buat dapur, masih cukup untuk bayar uang sekolah anak, masih cukup buat ini itu, cukup sampai hidup 1-2 bulan ke depan ya oke lah gitu kan. Karena balik lagi jasa ini nggak ada patokannya loh. Lu jualan telur bisa ngambil dari agen mungkin 1 kilo, berapa sih telur 1 kilo sekarang? Misalnya 10.000 lah, tuh lu jual 15.000 lu masih untung. Jasa itu patokannya kan cuma alat, ya kan? Jasa itu memang patokannya cuma alat. Memang harus balik modal juga alatnya. Kayak laptop Asus gue beli dengan harga 17 juta, itu udah balik modal puluhan kali gitu. 17 juta itu hanya satu kali project aja udah balik modal sebenarnya gue. Satu projectnya gue bisa beli 2 laptop kayak begitu, misalnya kayak begitu kan. Nah tapi balik lagi kebutuhan, ya kan. Lu pakai kamera Sony apa sih yang terbaru tuh kemarin tuh gue liat iklan di IG aja, yang Mark 3 ya kalau nggak salah ya, apalah serinya gue kalau kamera nggak terlalu hafal. Tapi skill lu juga masih cuma sekedar jepret-jepret pakai auto doang ya sami mawon. Jadi masih berbanding lurus nih ya antara skill, kemudian gear lu juga, ya kan, kemudian hasil portfolio lu juga itu masih berbanding lurus. Jadi gue bukan mengcounter mbak ini ya, tapi gue berhak juga punya pendapat karena kasihan kalau yang muda-muda ini mau ngerintis dengan harga murah segala macam, kasihan jadinya jadi bahan ejekan, jadi bahan bulian. Bahkan gue punya teman yang motret prewed pun cuma dibayar pakai nasi padang pun ada gitu. Tapi di situ dia proses belajar sampai sekarang dia prewed bisa ratusan ribu jutaan. Dia merintis masa-masa itu. Kalau lu nggak mulai dari yang termurah, ya gimana lu mau coba yang mahal gitu. Nggak mungkin lu ujuk-ujuk lahir model kamera Sony segala macam langsung ngasih prewed orang 3 juta per frame, 4 juta per frame, itu kan nggak mungkin. Semua harus dimulai dari grade terbawah ya gitu. Jadi nggak ada, buat gue sih nggak ada istilah banting harga. Namanya orang yang namanya serugi-ruginya. Kayak Reza dulu pernah motretin orang dibayar 200.000 pun dia udah seneng ya, karena dia gak ada kebutuhan apa-apa, dia gak ada karyawan, kamera pun minjem sama gua, ya kan, udah ambilnya 200.000 nya buat dia jajan sendiri. Ya itu bukan banting harga karena memang kapasitasnya segitu. Gak mungkin ada orang percaya sama Reza yang masih SMK bayar 2 juta padahal skillnya masih, orang ngapa-ngapain masih WhatsApp gua nanya, "Gua Pak ini gimana ya caranya?" Itu kan skill kan, bicara skill gitu. Jadi bagi ya sekali lagi gue bilang nggak ada sebenarnya istilah banting harga, semua ada porsinya masing-masing. Lagian juga kalau lu udah jago ngapain lu takut sih pakai sama orang yang banting harga? Karena harga lu itu mewakili skill lu, ya kan? Harga lu mewakili skill lu. Bahkan ini balik lagi, gue udah sering di hire sama fotografer ternama, gue udah ngerjain brand-brand besar, Suzuki, Isuzu, ya kan, Mitsubishi. Artinya gue nggak ngerjain project murah, masih ngerjain project murah. Ya, masih ngerjain project murah yang bahkan nilainya hanya per fotonya tuh hanya ratusan ribu dia ngeditnya. Gue nggak usah sebut brandnya lah, gitu loh. Artinya semua disesuaikan dengan porsinya. Lihat tingkat kesulitannya juga. Ya kalau cuman misalnya motret orang di studio yang alatnya udah ada, ngapain lu ngecas mahal-mahal? Karena studio fotonya misalnya juga nggak standar-standar aja, nggak jelek, tapi ya, yang penting layak untuk dipakai. Tapi kalau lu motret di hutan, lu masih bawa lighting 5 biji, bawa kru 3 segala macam, lu kasih murah, lu bunuh diri namanya. Karena lu mesti mikirin gaji mereka, lu mesti mikirin fee mereka, makan, transport segala macam, itu ada perhitungannya. Ya. Itulah. Jadi pendapat gue sebenarnya gue agak nggak setuju dengan istilah banting harga. Ya, karena balik lagi semua ada porsinya. Dan gak usah khawatir juga kalau lu memang lu sudah punya skill, ya udah harga lu ya pertahanin segitu. Tapi juga jangan jumawa juga harus maunya segitu, enggak. Zamannya udah beda bos, zamannya udah beda.
Kalau dulu zaman klien minta harga tinggal nawar nggak, sekarang klien budget gue segini nih, mau apa nggak? Nah itu di komersil tuh, belum apa-apa udah ditembak. Jadi lu mesti nyusahin budgetnya klien. Kalau lu cukup, dapur lu ngebul, sekolah anak aman, sikat. Tapi kalau nggak nutup ya udah jangan dipaksain. Tapi akhirnya lu ngedumel. Wah ya kerjaan segini ya salah lu juga. Lu kenapa ngambil proyek murah? Bener nggak? Ya aja. Nah ya aja lu mah. Yang begadang kan gua. ya. Jadi gitu aja ya. Semua berhak berpendapat. Jadi kalau teman-teman ada pendapat tentang video tadi, silakan kita diskusi aja di bawah. Tapi bagi gua sebenarnya nggak ada istilah banting harga. Semua disesuaikan dengan porsi-porsinya masing-masing. Ya. Nah kalau teman-teman ada video-video semacam ini minta pendapat gua, monggo. Tapi ini diskusi ya. Ya siapapun berhak membantah omongan gua, siapapun juga berhak mengcounter gua segala macam. Tapi dengan sudut pandang, bukan sudut pandang, dengan etika yang beradab lah. Ya nggak usah maki-makian segala macam, karena semua orang berhak berpendapat gitu loh ya. Mungkin mbak ini lagi ada masalah sama temennya yang project yang sama, dia sama-sama pitching atau sama-sama tender, ya temennya banting harga. Ya lu pikir di komersil yang kelas puluhan juta nggak begitu banting harga tadi istilahnya begitu? Enggak. Ya dia mungkin maksudnya ada project nih, misalnya motret 100 foto, fotografer A ngajuin 100 juta, yang ini ngajuin 60 juta. Dia salah nggak? Enggak. Mungkin cukup 60 juta bagi dia. Masalah antara anak sini nggak makan ya urusan dia, gitu aja, ngapain lu pusing, gitu loh, ya kan? Ya paling kita cuma gondok-gondok sekali 2 kali ya udahlah, gitu. Jangan belum rezeki ya mau gimana, rezeki nggak bakal kemana. Makanya bangun portfolio yang bagus, ya, service klien yang bagus juga. Jangan lu kerja molor, ya kan? Udah ngasih harga mahal, segala macam, komunikasi ke klien jelek, segala macam. Mau berapapun harganya pasti dicari orang kok, nggak usah khawatir, ya. Jadi itu dia kesimpulan gue, bahwa nggak, gue ulang lagi sekali lagi, nggak ada istilahnya banding harga. Semua ada porsinya, baik itu dari skill, baik itu dari kebutuhan, dari gear lu juga segala macam, ya. Jadi itu pendapat gue. Kalau mau ada yang komen silahkan komen di bawah ya, kita komen dengan bijak aja. Kalau ada video-video serupa lagi DM aja ke IG-nya iLinks, gue akan coba mencurahkan pendapat gue ya. Ini masuknya ke vlog ya? Vlog, oke. Apa perlu gue bikin react ya? Nah, ntar aja lah itu. Ya, jadi ini pertama kali yang minta pendapat gue, murid gue. Jadi gue akan, inilah pendapat gue. Oke, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Goodbye.